Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni menyebut PPATK harus lebih reaktif bertindak untuk mendalami dugaan aliran dana judi online. Sahroni juga meminta Menkom Digi Mutia Hafid mengambil langkah serius untuk menangani kasus judi online yang melibatkan pegawai kementerian, termasuk serius untuk melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi agar tidak ada lagi rumor negatif yang beredar tanpa dasar hukum yang kuat. Sebelumnya kan bisa saja orang menduga-duga, berarti lalai, bisa saja. Tapi kan bisa saja dia nggak tahu sama sekali. Kayak misalnya tadi, 1.000 penutupan website. Ternyata 1.000 ini bukan yang utama. Jadi yang lain malah yang aman, yang ini ditutup. Nah, ya perlu atau tidaknya kan kita jangan menduga-duga seolah-olah dia tahu atau tidak tahu. Tapi bagaimana langkah ke depannya dengan kementerian yang baru yang dipimpin oleh Ibu Mutia ini punya keseriusan lebih tajam. Jadi supaya nggak main-main. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi mengaku siap untuk diperiksa Polda Metro Jaya terkait dengan kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Mantan Menkominfo itu meyakini dirinya tidak terlibat sebagai backing situs judi online yang membuat 11 pegawai Komdigi berstatus tersangka dan ditahan. Namun Budi Ari mengakui mengenal para tersangka saat menjabat Menkominfo. Dukung penegakan hukum, dan yang ketiga kita tetap serius berantas judi. Ya, solusinya gimana Pak? Lalu kita warga negara. Udah nanti katanya polisi mau mendalami kok, gimana Pak? Tunggu aja dalamnya, nggak apa. Kita siap dipanggil juga Pak. Pasti enggak. Berarti siap, pasti nggak terlibat Pak? Ya. Apa kenal nggak Pak? Mas sudah pegawai Komdigi yang diperiksa Pak? Ya tahu lah nama. Lalu bagaimana perkembangan penanganan kasus judi online yang juga melibatkan sejumlah pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital? Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Suara Azani di Polda Metro Jaya. Selamat pagi Suara. Suara, apa sudah adakah pemeriksaan dari pihak-pihak di luar dari pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka hari ini rencananya? Ya, menurut informasi yang kami dapatkan dari polisi, memang belum ada pihak lain selain dari 15 tersangka yang 11-nya merupakan kepegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Tapi saat ini memang setelah ada pemeriksaan tersangka, mungkin kemungkinan akan ada pemanggilannya Budi Ari, tapi polisi belum memastikan kapan dan akan melakukan pemeriksaan seperti apa. Karena dari kemarin yang dikatakan oleh Menteri Koperasi yang dulu menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari mengatakan akan siap dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk diperiksa terkait judi online. Dikarenakan Budi Ari ini juga cukup mengenal dekat dengan 11 pegawainya yang menjadi tersangka atas situs judi online, dan Budi Ari yakin ia tidak terlibat atau menjadi backing situs judi online. Selain itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan akan melakukan bersih-bersih Kementerian Komdigi, yang artinya dari semenjak Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik, ia sudah melakukan atau menutup 220.000 lebih situs judi online dan akan terus dilakukan setelah perkembangan waktu ini nantinya, dan keterlibatan pegawai Komdigi yang menjadi tersangka nantinya akan dipublikasikan nama-namanya siapa saja, tetapi Mutia Hafid masih menunggu dari polisi apakah nantinya semua itu akan dipublikasikan atau tidak, karena sampai saat ini polisi masih mendalami terkait tersangka dari situs judi online tersebut. Dan dari 15 tersangka memang ada 11 yang merupakan pegawai Komdigi dan 3-nya itu merupakan pihak swasta yang berinisial AK, AJ, dan A. Dan 12 orang ini dipekerjakan di kantor satelit yang mereka sebut sebagai kantor satelit. Ini markasnya berada di Galaksi Bekasi, dan ini digunakan memang sebagai kantor mereka mempekerjakan 12 orang pekerja, yaitu 8 orang menjadi operator dan 4 orang lainnya menjadi admin, dan mereka ditugaskan untuk mendata
situs-situs judi online yang masih ada. Dan sebelumnya juga polisi mengungkapkan salah satu tersangka yang berinisial AK ini merupakan pegawai Komdiji yang dulu pada 2023 lalu ia mendaftarkan untuk menjadi pegawai tetapi ternyata tidak lolos. Namun anehnya ia terdaftar menjadi pegawai Kementerian Komdiji saat ini. Dan itulah yang masih didalami oleh polisi terkait siapa sebenarnya yang meloloskan inisial AK ini bisa sampai menjadi pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital. Oke, Suara, kita tahu sebelumnya ada informasi sempat ada tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang. Apakah sudah ada perkembangan atau progres dari polisi perihal identitasnya? Apakah sudah diketahui, Suara? Ya, memang kemarin polisi baru saja menerbitkan 2 orang nama yang menjadi daftar pencarian orang tersangka kasus judi online, dan polisi baru saja menyebutkan inisialnya A dan M. Tetapi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Ade Ari mengatakan belum bisa mengatakan siapa orang ini dan perannya apa dalam situs judi online yang mereka kerjakan. Tapi juga mendapatkan informasi tambahan, polisi ini mengungkap bahwa fakta baru dalam kasus situs judi online ini, mereka menggunakan situs judi online ini, para bandar menyerahkan uang setorannya kepada pegawai Komdiji yang mendapatkan uang setoran tersebut itu menggunakan uang tunai atau juga menggunakan kantor money changer. Tapi saat itu polisi juga belum menemukan kantor mana saja yang menjadi digunakan sebagai transaksi pemberian antara situs judi online yang diblokir atau tidaknya. Dan pelaku juga mengaku mendapatkan keuntungan sebesar 8,5 juta dari setiap judi online yang diblokir atau yang tetap dibuka. Dan saat itu memang hasilnya bisa memberikan 5 juta rupiah atau upah 5 juta rupiah kepada pegawai mereka yang berada di kantor satelit di Galaxy Bekasi. Oke, baik. Saat ini polisi memang sudah menetapkan ada 15 orang tersangka, 11 diantaranya merupakan pegawai dari Komdiji, tapi polisi masih memburu ada 2 tersangka lain. Kita harapkan tentu saja ada tindakan cepat dari polisi untuk bisa mengusut tuntas dari kasus judi online ini. Terima kasih informasinya, jurnalis Kompas TV, Suara Azani, melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Saudara, kepolisian wilayah Bogor menangkap ada 3 selebgram perempuan yang kedapatan mempromosikan judi online. Pelaku mempromosikan situs judi online karena tergiur dengan upah mencapai puluhan juta rupiah. 3 selebgram perempuan ini mempromosikan judi online melalui akun media sosial Instagram miliknya. Mereka mempromosikan dengan menautkan link situs judi online dengan imbalan hingga puluhan juta rupiah. Ini yaitu saudari MR, saudari S, dan saudari AK ini menggunakan akun media sosialnya ya untuk mempromosikan situs judi online dengan mentautkan link situs judi online di akun Instagramnya mereka. Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota, Jawa Barat juga menangkap ada 2 orang yang diduga mempromosikan situs judi online di akun media sosialnya. Kedua pelaku ditangkap hasil dari patroli siber oleh unit siber Satuan Reskrim Polres Sukabumi Kota di beberapa media sosial. Dari pemeriksaan, keduanya telah mendapat keuntungan puluhan juta rupiah dari promosi judi online tersebut. Pelaku mempromosikan muatan perjudian online melalui akun media sosial Facebook dan akun media sosial Instagram. Pelaku mendapatkan keuntungan setelah berhasil mengunggah konten video bermain judi online beserta link slot tersebut